Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa amplop. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di tengah lapangan golf menghijau pula keliling. Tolong tim media mengambil gambar yang luar biasa ini. Ini doa jamaah beringin ini luar biasa. Seandainya tidak hujan, tidak mendung, mana sanggup kita panas terik. Di mana-mana kemarau sekarang ini, betul? Tapi di beringin, betul? Di beringin ini bisa pula kita teduh. Hujannya pun tipis-tipis. Insya Allah semua yang hadir ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Jadi saya datang ini pagi-pagi tadi habis sholat subuh, langsung ke airport Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, terbang langsung ke Kuala Namu dan langsung sampai kemari. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memurahkan rezeki, memanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah. Beliau guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi. Yang ceramah ini Abdul Somad. Ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau hafal Quran, punya pondok pesantren, santri-santrinya Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Hadi dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Guru saya, guru kita semua yang membacakan kita kepada kita tadi ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya juara internasional, Al-Mukarram Ustadz Fadlan Zainuddin. Doakan supaya anak saya bisa macam Ustadz Fadlan. Anak bapak ibu juga. Nah, baru agak kuat aminnya sedikit. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Medan pada masanya, tokoh Sumatera Utara. Beliau Bapak Abdillah. Kenal Bapak Ibu? Bapak Abdillah Habib, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah Nabi dalam badannya.
Dalam badan saya ini ada juga darah Nabi, tapi bukan Nabi Muhammad, Nabi Adam. Hadir bersama kita Bapak anggota DPRD. Ini yang hadir, lihat. Ibu jangan bawa kursi, nanti mengamuk oma-oma itu di belakang. Sedang saya aja tak berani. Itu maka saya minta supaya dipasang pagar besi untuk jangan sampai diserang mak-mak garis keras. Ibu pula berani duduk di depan tuh, dicampakkan untuk ke sawah nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi di antara manfaat menghadiri maulid supaya kita mengambil ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang pertama yang mau saya sampaikan di Jumat pagi penuh berkah ini adalah ajaran tentang menyambung tali silaturahim. Tahajud malam tak tinggal, khatam Quran, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin. Tapi kalau putus tali silaturahim, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Beringin. Dengan adanya acara ini bisa saya bersilaturahim dengan guru-guru saya. Kalau tak ada acara pagi ini, sudah lama saya tak jumpa dengan guru saya Ustadz Fadlan Zainuddin. Akhirnya pagi ini berjumpa, mendengar suaranya, maka dengan itu melimpahlah barokahnya untuk kita semua insyaallah. Bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, tetap kita sambung silaturahim dengan mengirimkan Al-Fatihah, terutama untuk guru kami Fadilatul Syekh Azra'i Abdul Raub beserta almarhumah emak, almarhum ayah, atuk, nenek, guru-guru kita semua. Untuk mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sependek-pendek silaturahim untuk yang sudah meninggal. Yang paling bagus dibacakan surat Yasin. Khusus untuk malam Jumat, hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ustadz ini yang ceramah udah baca atau belum? Malam tadi saya kumpul dengan anak, istri, keluarga, kami baca Yasin untuk almarhum almarhumah. Di pesawat tadi saya baca Al-Kahfi, hadiahkan pahalanya. Bagi bapak ibu yang sudah membaca, alhamdulillah. Bagi yang belum membaca, pulang dari sini insya Allah. Yang sudah dikasih tahu tak juga mau membaca, inna man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai ke Jumat berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang membawa plastik-plastik transparan itu, ini jangan-jangan duitnya mau dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Duit itu tak ada yang dibawa ke Pekanbaru, semuanya akan diselesaikan pembangunan masjid pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah. Tiangnya sudah ada 4, tinggal kita lanjutkan atap dindingnya, mudah-mudahan selesai insyaallah. Amin. Ini Ustaz Somad ini cuman mengajak orang aja, menyelesaikan masjid, ceramah aja, menyuruh orang aja, dia sendiri tak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Berapa satu sak semen di Beringin? Hah? 60 kali 100 mak 6 juta. Kupak juga itu. Insya Allah itulah bekal kita menghadap Allah insya Allah. Amin.
Ibu-ibu yang tak kebetulan tak ada bawa duit, masukkan dompetnya sekalian. Ada gelang, ada rantai, ada subang, ada anting, gelang kaki, gigi emas, masukkan. Besok ditukar ke pasar Sambu, dijualkan, duit hasilnya untuk pembangunan masjid. Setuju? Masukkan. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki, meninggal, habis diambil bapak itu. Untuk nggak boleh suuzon. Masa ibu bilang dia mau nikah lagi? Diambilnya gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki itu untuk menanam padi di sawah. Setelah panen baru dia kawin lagi. Maka kalau mau kekal abadi, maka pakailah untuk menyelesaikan pembangunan masjid, pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah, sampai hari kiamat pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Masukkan duitnya, hadiahkan untuk almarhumah emak saya Fulanah binti Fulan, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, untuk almarhum atuk saya Fulan bin Fulan. Maka yang memberi dapat pahala, yang meninggal pun juga dapat pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan pula membawa pancing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru diberingin inilah ada orang sedekah King. Kusangka tadi King ini mau ngantar pulang ke Pekanbaru. Saya tanya Ustadz Hadi, ini apa ini? Kok ada King di depan? Ini mau dilelang Ustadz. Siapa yang mau mengangkat ini, duitnya nanti akan dipakai untuk pembangunan pesantren Ar-Raudhah. Dapat motor, dapat duit sedekah mengalir, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harga pertama dipasang 50 juta rupiah. Siap? Yang mau angkat sekarang, duitnya akan dipakai untuk pembangunan masjid Ar-Raudhah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa akadnya ini Pak Ustadz? Akadnya wakaf berhadiah. Jadi sebetulnya dia kasih duit 50 juta untuk pembangunan masjid, tapi dapat hadiah King. Karena yang punya King ini mau mati masuk surga, ikut Kingnya sekalian. Bapak Ibu yang mobil mewah-mewah kalau mati tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Kalau mau mati bawa mobil, wakafkanlah mobil. Ustaz Somad ngomong aja, itu tadi Ustaz kan kemari pakai mobil, bukan mobil aku. Kalau kuwakafkan mengamuk yang punya. Ustaz Somad kami tengok kemana-mana mobilnya mewah, itu punya panitia Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicari duit pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pergi ke sawah pagi-pagi masih bisa dibedakan, ini orangnya, ini kerbaunya. Pas balik sore sama bentuknya. Akhirnya duit yang dicari dibelikan makanan busuk, dibelikan pakaian lapuk. Wa ma akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau wakafkan untuk pesantren Ar-Raudhah, itulah untuk kekal bekal hari esok insyaallah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah segera jumpa jodoh. Wah, makin kuat amin ya. Yang dililit-lilit utang selesai utangnya, makin kuat ku dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir juga dari konsulat Malaysia berserta jamaah dari Bangi, dari Selangor, Malaysia hadir. Mudah-mudahan hubungan kita selama serumpun ini bisa terjalin baik insyaallah amin. Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, jamaah menyumbang ke dalam plastik,
Kalau Ustaz Abdul Somad yang ceramah tabligh akbar, tak terlalu banyak yang bisa dilakukan, tapi ini usaha. Ada yang lebih hebat lagi. Bagaimana caranya? Mendudukkan orang baik supaya dia menjadi pejuang di parlemen, sehingga dibuatnya undang-undang. Semua pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dari APBN. Setuju? Tapi itu tidak bisa kalau tidak ada orang baik yang cinta pesantren, cinta agama. Orang baik mesti duduk di parlemen, di anggota legislatif. Mudah-mudahan bapak-bapak caleg yang ada di atas ini duduk menjadi anggota legislatif dan memperjuangkan pesantren, insya Allah. Amin. Pak Abdillah akan menjadi DPR RI. Ketua Ustadz Somad punya tim di Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, Direktur Grand Sapa Nauli yang akan berangkat umroh. Nanti bulan Februari ada namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Somad. Bisa kita berziarah ke makam Nabi, tawaf sa'i dan tahallul. Akan berangkat bulan Februari. Tadi sudah disampaikan Pak protokol yang mendaftar hari ini dapat cashback, duitnya balik 1 juta, sekaligus penyerahan buku, naik ke atas. Mau naik ke RX King boleh juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya Bang Darwis Halomuan, beliau koordinator tim UAS, beliau juga akan duduk. Kenapa lah tim-tim Ustadz Somad ini semuanya mencaleg? Supaya nanti kalau ditanya Allah di akhirat, "Hai Abdul Somad, kau sudah ceramah? Sudah. Kau sudah bangun pesantren? Sudah. Ada anggotamu yang duduk berjuang di parlemen?" Tak ada ya Allah. Tak ada yang bisa saya jawabkan. Maka kalau ditanya nanti di akhirat, ada tim Abdul Somad yang duduk di parlemen? Ada ya Allah. Sudah kau sampaikan ke masyarakat? Sudah. Makanya nanti ini masa-masa genting, 14 Februari 2024 orang akan menebarkan duit, sedangkan kita tak main duit. Maka bingung masyarakat, cumana nih Pak Ustadz banyak yang ngasih duit. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apa pula setuju? Saya tak mau ngambil duit nih Pak Ustadz, ini duit haram Pak Ustadz. Ambil aja duitnya, tapi tak boleh dikasih makan ke anak Pak Ustadz. Serahkan ke pembangunan Masjid Ar-Raudhah. Setuju? Tak sama kuatnya macam yang pertama tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari awal saja dia sudah pakai kasih sogok, berarti kalau duduk dia akan ambil duit negara untuk korupsi, makan haram, mengembalikan modal. Betul atau tak betul? Kita mesti memilih orang baik, mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya dia berjuang, insya Allah. Amin. Ada juga bendahara Yayasan Tim UAS, namanya Ibu Imelda Muintan Lubis. Udah kusebutkan semua, sehingga lepaslah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya hubungan silaturahim baik, pembangunan masjid baik. Ustadz Somad ceramah berapi-api di mimbar. Jangan main judi, jangan judi online, jangan main slot. Orang hari Jumat ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah. Tak bisa hanya sekedar ceramah, tapi mesti ada perda, peraturan daerah Sumatera Utara. Tidak boleh main judi, tidak boleh judi online. Barulah Pak Polisi bisa menangkap. Betul? Itu yang bisa membuat peraturan itu siapa? Ustadz tak bisa. Yang bisa membuat peraturan itu adalah DPRD. Siapa yang memilih DPRD? Inilah orang-orang baik, orang-orang soleh ini yang akan memilih. Maka jangan sampai tidak memilih, gunakan hak pilih, karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu sebab kenapa orang marah sama Abdul Somad. Seandainya Ustadz Somad cerita sholat, orang tak marah. Seandainya Ustadz Somad cerita puasa, orang tak marah. Seandainya Ustadz Somad cerita haji, orang tak marah.
Tapi karena Ustaz Abdul Somad cerita politik, orang jadi marah. Makanya kata orang, Ustaz Somad janganlah cerita politik. Kan yang dimarahi orang aku, bukan kamu. Ya tapi hatiku tak sampai hati menengok Ustaz dibully di internet. Jangan kau tengok. Ustaz kok sabar membaca komen-komen orang di YouTube, di Instagram itu? Saya baca, bukan tak baca, ku baca. Cuman passwordnya tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, sambung silaturahim. Siap sambung silaturahim? Pelajaran yang kedua, menolong agama Allah dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Menolong agama Allah dengan harta. Yang menyerahkan batu bata, itu batu bata udah disusun. Batu kerikil sudah. Saya tak sanggup batu bata Pak Ustadz. Kerikil pun tak sanggup Pak Ustadz. Yang lebih kecil dari kerikil, pasir pun tak sanggup Pak Ustadz. Mati aja lah. Apa guna hidup di Beringin nih, buat semak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah hati Ustaz Somad mengatakan kami ini membuat semak di Beringin. Ini semua adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba harta, kita bukan hamba kuasa, kita adalah hamba Allah. Hamba kuasa akan berakhir 5 tahun, paling lama 10 tahun. Hamba harta akan berakhir ketika mati ditinggalkan. Tapi kalau hamba Allah sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat, sampai ke surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sultan-sultan Delhi, tak ada yang kita kenang, tak ada yang kita ingat. Tapi Sultan Delhi yang membangun Masjid Raya Al-Masud Medan, sampai hari ini mengalir pahalanya. 100 tahun lebih, 1905, 1906, sekarang sudah tahun 2023, berarti 100 tahun lebih, 1 abad mengalir pahalanya. Presiden Indonesia banyak, tapi Presiden Indonesia yang mengalir pahalanya sampai hari ini yang membangun Masjid Istiqlal, Presiden Insinyur Soekarno. Maka kalau mau panjang berkah, bangunlah masjid. Saya tak sanggup bangun masjid Pak Ustadz. Jangan bangun satu masjid, ikut membangun tiangnya, ikut membangun atapnya, ikut membangun semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memasukkan duit ke plastik tadi mendapatkan pahala amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Kemana plastik tadi? Hilang. Tolong yang membawa plastik naik ke atas, karena di atas ini banyak ikan-ikan paus, ikan-ikan hiu. Ustadz menyepelekan kami yang di bawah ini. Udah naik? Oh udah, Masya Allah. Nampaknya saya pun kena tagih juga ini. Saya janjikan tadi, saya kasih 100 sak semen, nanti saya transferkan insya Allah. Saya cicil selama 2 tahun, langsung cash insya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kalau kita mati menghadap Allah. Ada ibu-ibu di Beringin punya tabungan 100 juta. Amin. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Punya tabungan 100 juta. Amin. Dikirimnya ke pesantren Ar-Raudhah 1 juta. Pertanyaannya, berapakah uang yang tersisa di bank? Memang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duit dia 100 juta, dikirimnya pembangunan Masjid Ar-Raudhah 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening bank 99. Balik dia ke rumah, minum kopi, mati. Pertanyaannya, berapakah duit yang dibawanya mati? Yang 1 juta itulah yang dibawanya mati. Berapakah duit yang ditinggalkannya untuk laki? A99 diambil abang itu untuk modal buka usaha. Suuzon aja lah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hai Abdul Somad, apakah ada kau sampaikan Islam ke Beringin? Nanti saya bisa menjawab di hadapan Allah. Aku sudah ceramah di Beringin ya Allah. Berapa kali? 1 kali. Mana bisa menyampaikan dakwah Islam cuman sekali? Tanggung jawab menjadi da'i, menjadi ustadz, menjadi ulama, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya sudah lapang hati. Kenapa? Karena kalau saya pulang, walaupun saya ke Beringin ini cuma sekali, insya Allah mengalir sampai mati, karena sudah ikut membangun pesantren Ar-Raudhah, murid-murid penghafal Quran. Tidak ada alasan masyarakat Beringin anaknya tak bisa hafal Quran. Kenapa anak kau tak bisa hafal Quran? Karena kami tinggal di Inggris, di Belanda, di Jerman, pun di Eropa banyak tempat menghafal Quran. Apalagi sekarang sudah ada tempat menghafal Quran. Daftarkan anak Anda segera ke pesantren tahfiz Quran Ar-Raudhah pimpinan Ustadz Abdul Hadi, murid dari Syekh Azra'i Abdul Ra'uf, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Kalau Anda tidak mendaftarkan anak Anda, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba, pelakor dan pezina, pemain judi online. Duit kalian habis gara-gara anak main judi online, dan bapaknya pula sibuk dengan pinjol, pinjaman online. Ini yang saya sampaikan ini nyata atau tak nyata? Ngaku semua jamaahnya. Berapa banyak tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu sakit kepala. Kenapa? Datang tagihan bank, terkejut, utang bapak 50 juta. Loh, kok saya ada utang 50 juta? Karena anakmu memakai handphonemu main judi, dibelinya pakai online, dipakainya nomor rekening. Akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarat. Maka satu-satunya cara menyelamatkan anak, masukkan ke pesantren. Saya tak tahan berpisah sama anak. Pesantren jauh Pak Ustadz, pesantren Ar-Raudhah dekat. Saya takut Pak Ustadz anak saya tak makan. Apa pula tak makan? Padi seluas ini ya. Nanti tinggal panen. Mudah-mudahan masyarakatnya membayar zakat insya Allah. Amin. Itu drone dari tadi terbang-terbang terus. Lambaikan tangan ke atas drone. Lambaikan. Semua melambaikan. Ini sedang direkam kita ini. Itu kameranya hidup menyala. Lambaikan. Nanti direkam untuk buat video iklan pesantren Ar-Raudhah. Udah, jangan lama-lama, ketiak basah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hari Jumat. Amal yang paling afdal banyak hari Jumat adalah bersedekah.
Kalau amal mulut sholawat, kalau amal duit sedekah. Dan kita di majelis pagi ini dua-duanya sudah melaksanakan. Bersolawatnya sudah, bersedekahnya juga Saya tak suka sholawat Ustaz sholat. Ustaz bersolawat pakai nyanyi-nyanyi, pakai lagu-lagu. Aku tak suka berlagu-lagu. Ya tak usah kau berlagu-lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loh, kenapa kau begitu? Kau mengamuk. Ini bulan tua Pak Ustaz. Bersolawat pakai lagu bagus, bersolawat tak pakai lagu tak apa-apa, bukan wajib. Saya tak mau bersolawat pakai kuat-kuat suara mengganggu orang. Saya bersolawatnya maunya dalam hati aja. Seorang perempuan menangis, meneteskan air mata, mengadu kepada ulama dari Syam, Suriah, Damaskus. Apa kata ulama? Kalau hidup kau susah, banyak-banyak beribadah. Kalau anak kau mati, sabar. Kalau suami kau meninggal, sabar. Kenapa kau menangis bersusah hati? Kata dia, aku menangis bukan karena anakku, bukan karena lakiku, bukan karena hidupku. Lalu kenapa kau menangis? Sudah 3 malam aku tak mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya aku mimpi jumpa Nabi. Terkejut ulama negeri Syam. Apa amal kau? Amalku setiap hari bersolawat. Berapa solawatmu? 15.000 setiap hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti nyata bahwa orang yang bersolawat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah menampakkan dirinya. Mudah-mudahan sebelum mati sempat kita melihat Nabi dalam mimpi kita, barokat solawat insyaallah. Amin. Makanya besok ini kadang pergi ke pasar mau beli kangkung 2 ikat, ke warung sebentar sudah berdosa lisan karena menceritakan aib orang. Gimana kabar laki sianu anak sianu bini sama papa. Insyaallah setelah ini tak ada lagi cerita aib orang. Besok pagi kalau pergi ke pajak mau beli kangkung, mau beli bayam, ditanya orang, gimana kabar anak sianu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapapun yang mengajak ghibah, namimah, menceritakan aib orang, tutup dia dengan sodako. Sumbatkan duit kerincing ke muncungnya. Janganlah Pak Ustadz, kasar kali Ustadz Somad ini. Apa yang bisa kau lakukan? Tolong agama Allah. Yang bisa ngasih dengan harta, selesaikan pembangunan masjid. Yang bisa dengan kekuasaan, pakai tanda tangan. Yang tak bisa, pakai tenaga. Ini saya pagi ini dikawal oleh pemuda Pancasila. Pancasila! Oh, cuman 2 orang aja orang mengawal. Satu di kanan, satu di kiri. Apa kata ketua PP pemuda Pancasila? Kami ini sekarang sudah berubah Pak Ustadz, kata Bang Yapto. Apa kata dia? Dari haram jadah ke sajadah. Maka jangan heran kalau saya kemana-mana tausiah dikawal pemuda Pancasila. Apa hubungan Ustadz Somad dengan pemuda Pancasila? Saya punya 2 kartu PP. Kartu PP Sumatera Utara dan kartu PP Riau. Tak tahu kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersama kita di tengah sawah di Garuda ini, bersama pula nanti kita di taman surga Jannatul Firdaus. Nanti begitu orang Garuda ini masuk surga semuanya. Amin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat dari Allah. Kata Allah, selamat kalian masuk surga. Orang Garuda ini semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Pede kali Ustaz Somad ngasih jaminan masuk surga. Bukan aku guys, Nabi Muhammad yang ngasih jaminan. Mana hadisnya? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Nabi yang ngomong. Bapak Ibu percaya? Terserah kalian mau tak percaya masuk neraka. Enak kali.
Masa ada orang berzina minum khamar masuk surga? Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in sarab, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana wa in sarab, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Enak kali. Kita nantikan setelah pesawat lewat berikut ini. Ini dekat dari Kuala Namu. Oh, berarti kalian kalau mau pergi dekat ya ke Pekanbaru, tinggal naik pesawat sampai ke Papua. Rupanya salah naik pesawat. Sedang salah naik pesawat aja bisa nyasar, apalagi sampai salah akidah. Jangan anak-anak kita salah akidah. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku, kalau lelang ini katanya, Anda mau memberikan bantuan, segera transfer ke Yayasan Ar-Raudah, rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 717891739. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Ini saya sudah ceramah 40 menit, sudah ada yang menawar 50 juta King ini, belum juga ada lagi. Mak, gawat ini. Jangan sampai keluar berita besok Ustadz Somad jual motor tak laku-laku. Rusak nama baik saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalaupun kami sudah pulang, tetap datang jumpai Ustadz Abdul Hadi, bayar King ini, karena kalau tidak kesempatan tak terulang 2 kali. Jangan sampai kita mati dalam keadaan menyesal. An-nasuniyam, manusia ini semuanya sekarang sedang tidur. Ini kita ini sekarang nih, ini sedang tidur kita ini. Kapan kita bangun? Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah dia terbangun. Rupanya selama ini dia tidur. Orang yang tidur pasti mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi anak gadis yang cantik. Begitu terbangun, rupanya sudah di liang lahat. Mana baju kebesaran? Sudah berganti kain kapan? Apa pula kain batik? Mana buah hati belayan jiwa? Abang yang selama ini, Adinda, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Puih. Begitu kita mati, sebelah aja matanya yang menangis, sebelah lagi nengok mana yang mau dipinang bulan depan. Dan itu tidak ada di Beringin. Di Beringin ini laki-lakinya semuanya setia-setia semua. Memang beda-beda tipis antara setia dengan takut memang. Kalau ada bapak-bapak yang takut sama istri di Beringin ini, beruntunglah. Berarti nanti dia kalau mati tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini jangan diazab. Kenapa? Karena di rumah udah azab kali dia. Ada orang macam ini di Beringin? Mana ada? Di Beringin ini orangnya baik-baik, ibu-ibunya baik-baik semua. Hujan-hujan datang dia, khawatir kena hujan, dibawanya mantel. Kalau sekarang mantel hujan yang dia bawa, di akhirat nanti mantel inilah yang menyelamatkan dia dari api neraka, insya Allah. Enak aja Ustadz ngomong bisa pula menyelamatkan dari api neraka. Ya, mana dalilnya? Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, takutlah engkau, selamatkan dirimu dari neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebiji korma. Sebiji korma sebelah masuk ke mulut, sebelah bagi ke saudara, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kalau sebiji korma bisa menyelamatkan, apalagi satu mantel hujan. Lebih mahal mana? Sebiji korma dengan satu mantel hujan? Mahal lah satu mantel hujan. Satu mantel hujan yang dibawa pagi ini, niatnya ikhlas karena Allah, berjuang dingin-dingin. Enaklah Ustadz Somad duduknya di atas pakai tenda, pakai alas karpet, kami di bawah. Yang duduk di bawah di atas rumput, tidak pakai karpet, kena hujan. Yang di atas Abdul Somad pakai tenda, pakai karpet. Boleh jadi yang duduk di bawah itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkannya pula.
ilaha illallah. Jaga juga lah perasaanku. Mestinya aminnya lah kuat-kuat. Amin gitu aja lah, sekedar basa-basi aja kan. Diaminkan orang ini pula. Emang payah gila kalau ceramah sama orang yang lugu-lugu. Artinya jamaah nih hatinya bersih-bersih semua. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa kita bangun masjid? Ini masjid udah ada di belakang. Ini sudah tak muat lagi. Tengoklah kecilnya. Berapa orang isinya? 2,5. Meletuplah musola ini kalau diisi ramai-ramai. Maka nanti ini tempat menghafal Quran. Dan ini tempat anak-anak. Kita bukan ustadz. Kita bukan hafal Quran macam Ustaz Abdul Hadi. Kita bukan juara internasional macam Ustaz Fadlan, tapi kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, mengalir dapat pahala. Dengan cara apa? Bantu pesantren tahfiz Quran. Itulah cara kita menolong diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak bisa sedekah Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Rumahku masih hutang, motorku pun masih hutang Pak Ustadz. Bunyi klaksonnya kredit, 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 kredit. Kalau cerita nunggu bayar hutang baru sedekah, sampai mati kita tak akan bersedekah. Betul? Sempat-sempatkan bersedekah walaupun masih ada hutang. Hutang tetap bayar, sedekah tetap kita kasih 1 perak 2 perak. Karena kalau menunggu lunas hutang, mana ada di rumah itu yang tak hutang? Sekarang orang semuanya hutang. Rumah hutang, ceret hutang, panci hutang, mangkok hutang, piring hutang. Bininya ya yang lunas di rumah itu. Kira-kira cakap ini betul atau mengada-ngada? Betul kata ibu-ibu. Ustaz Somad ini tak adil. Sudah 40 menit dia ceramah ke sana aja dia. Nampaknya anak-anak gadis saja yang aku rupanya. Masya Allah. Kalau Tuhan memberi rambai, beli rambai di kota Padang, tolong jangan tangan melambai-lambai karena isi ceramah bisa hilang. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sekarang orang yang paling banyak dicari ini ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu lah yang paling banyak dicari orang. Kalau ada orang mau memasarkan produk barang, yang mau dicarinya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu, apalagi skincare. Muka putih, leher hitam. Karena kalau bicara sama bapak-bapak, belum tentu dia ingat. Andai pun dia ingat, bicara dia ke rumah, orang di rumahnya belum tentu mau ikut dia. Tapi kalau ibu-ibu yang bicara, ngomong ibu, suaminya ikut, anaknya ikut, menantunya ikut, cucunya ikut. Kenapa? Karena dialah yang paling ditakuti di rumah itu. Betul bu? Ngaku orang. Tapi insya Allah takutnya bukan pada perbuatan maksiat, takutnya pada mengajak sholat, ngajak milih orang baik, ngajak sodako. Kalau ada bapak-bapak merasa tersiksa, aku tersiksa aku karena biniku ini Pak Ustadz. Tiap hari ditelepon, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Motor mana? Kunci mana? Selamat Pak. Kalau bapak punya bini macam ini, jangan dilepas, pegang dan jangan dikubur sebelum mati. Kenapa? Karena bapak selamat dari zina, selamat dari judi, gara-gara istri solihah. Pas ditanya, dari mana bini? Dari Beringin. Memang orang Beringin nih hebat-hebat. Inilah orangnya. Begitu cara memuji orang yang kena hujan dari tadi. Kalau ada bapak ibu yang merasa badannya agak-agak panas-panas, dingin, demam, jangan khawatir, mobil ambulan sudah siap. Jangan berangkat dulu Pak ambulan. Datanglah telepon ke handphone saya waktu saya sedang di Pulau Madura. Adik saya mengasih tahu, Mak, Bang, omak kita meninggal tanggal 18 Maret 2019, 5 tahun yang lalu. Tak ada ambulan yang mau membawa almarhumah emak saya ke kampung, saking kan susahnya. Maka saya berjanji dalam hati saya, nanti kalau aku ada duit, kalau ada yayasan,
kuajak semua jamaah untuk membuat ambulan gratis. Alhamdulillah sekarang di Pekanbaru sudah ada 2 ambulan gratis. Yang pertama kami beli sama-sama, yang kedua datang orang ke rumah saya, Ustadz Somad, ku kasih ke Ustadz ambulan, saya masukkan ke yayasan. Alhamdulillah sekarang ambulan sudah 2. Setelah 2 ambulan ini ada, tak pula ada yang sakit meninggal. Jadi saya kemana-mana ceramah itu membalaskan sakit hati saya. Sakit hati saya kecil dulu, kenapa saya tak dimasukkan ke pesantren tahfiz Quran? Seandainya dulu mak saya memasukkan saya ke pesantren tahfiz Quran, mungkin udah hafal Quran saya sekarang, udah jadi imam besar saya sekarang, udah jadi ustadz pimpinan pondok pesantren saya sekarang. Sakit hati saya, maka di mana-mana tempat saya mengajak, bangun pesantren, wakafkan tanah. Saya mau nanti orang-orang kaya di Beringin ini datang menjumpai Ustadz Abdul Hadi, datang menjumpai Ustadz Fadlan Zainuddin. Assalamualaikum Ustadz, itu tanah yang di sana tuh sawah tuh kuwakafkan Ustadz. Tanah siapa? Aku tak tahu tanah siapa. Itu Ustadz ada 50 hektar, yang 10 hektar untuk pesantren, yang 30 hektar hasil padinya silakan jual dan untuk biaya operasional pesantren. Amin. Alhamdulillah selama saya jadi ustadz, banyaklah yang datang mewakafkan tanah. Ustadz Somad, wakafkan tanah 3 hektar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Langsung kami cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya 5 surat tanahnya. Kata Pak Kanwil BPN, Ustadz Somad, mohon maaf ya Pak Ustadz. Iya Pak Kanwil, ini tanah bermasalah Pak Ustadz. Akhirnya kami telepon lah yang bawa wakaf tuh, Pak Haji, ya bermasalah rupanya tanah ini Pak Haji. Mohon maaf ya Pak Ustadz Somad, karena bermasalah itulah maka kuwakafkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mata memandang padi kita, kalau mati kita, sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Betul? Apa yang betul ini? Ada orang mati makan lontong sayur? Mana ada? Sebiji padi pun tak ada lagi gunanya. Yang kekal abadi hanyalah sodako. Apa pula somat? Sodako itulah yang menolong kita. Menangis ibu di tepi liang lahat. Ini lantai tanah, suami di bawah. Abah. Kata ustadz yang membacakan talqin, ibu jangan menangis ya bu, macam hantu kudengar gitu. Kenapa ibu menangis kuat kali? Baik lupanya laki ibu nih. Tak baik ustadz. Lalu kenapa ibu nangis? Sikit kali warisannya. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat itu. Kalau saya mati, kira-kira yang mengiringi saya ke liang lahat ini banyak atau sedikit? Banyak jamaah mengiringi ke liang lahat, tapi yang mau menemani ke dalam cuma 1. Anak menantu kawan sahabat jamaah pulang, yang menemani cuma 1, yaitu adalah amal soleh. Amal soleh itulah yang mengalir. Maka bapak ibu yang ikut membangun masjid, maka mengalirlah pahalanya pagi, petang, siang dan malam. Mengalir itu bahasa Arabnya jariyah, maka disebut dengan amal jariyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa di antara bapak ibu
yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Saya tak sanggup saya menjaga anak saya 24 jam. Pergi dia sekolah, na'udzubillah, cabut dia sama kawannya, pergi dia ke mall, jalan dia ke sana, jalan dia kemari, handphonenya dikuncinya kamar. Mana tahu kita? Yang sanggup menjaga anak kita 24 jam tinggal satu, namanya pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, tidak ada tawar menawar, harga mati. Anak wajib masuk pesantren. Kau anakku, kau keponakanku, kalau mau ku akui anak, mau ku akui keponakan, masuk pesantren. Kalau kau tak masuk ke pesantren, ku pecat kau jadi anak, ku pecat kau jadi keponakan. Ih, garang kali ustaz ini, galak kali ustaz ini, keras kali ustaz ini. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Tolonglah Pak Ustaz, anakku sakau, mabuk ganja, mabuk, saking inginnya mabuk, mau beli sabu-sabu tak ada, mau beli ganja tak ada duit, dicampurnya kopi pakai spiritus, diminum, rencana mabuk, mati. Nimda tema taya bawati, mampus. Duit banyak, dibelikan anak motor, sayang anak belikan motor. Wah, maghrib imam sedang sholat di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata ibu-ibu di belakang? Mampus semuanya. Diaminkan dia mah, amin. Oke. Kok langsung mati tak apa-apa, setengah mati. Berkunang-kunang di ruang ICU 3 bulan, menghabiskan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak perempuan lebih khawatir, susah hati, takut dia dibawa pacarnya, disuntikkan pula obat penenang dari bawah, dikasih pil tidur. Menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang lebih mudah lagi menjaga kerbau sekandang. Betul Bu? Betul semua kata orang. Maka tidak ada jalan lain. Saya senang sekali bisa sampai ke pesantren Ar-Raudhah ini. Biasanya pesantren itu pakai pagar, pesantren Ar-Raudhah tak perlu dipagar. Mau lari kemana anak-anak ini? Mau lari ke sawah kalian? Insya Allah selamat anak bapak ibu semua di sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi nanti di akhir zaman fitnahnya luar biasa. Dan kita sekarang sudah sampai di akhir zaman. Zaman emak saya, waktu menjaga saya, membesarkan saya, bebannya tidak sesulit kita sekarang menjaga anak-anak kita. Betul Pak? Betul Bu? Zaman saya dulu belum ada internet, belum ada TV dengan segala macam. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Masih bekaki lagi TV waktu itu, belum kena amputasi. Sekarang udah ditempel di dinding semua, tipis gara-gara diet. Dulu TV-nya besar, acaranya satu. Sekarang TV-nya kecil, acara dulu dari pagi sampai sore itulah ditonton. Kemana? Tak bisa berpindah ke lain channel. Sekarang tak ada lagi orang nonton TV, asik mengalih-alih aja, pilih alih, pindah tuh tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pendidikan pesantren. Di Maroko tak ada pesantren, tapi di Indonesia kenapa kita masih bertahan? Karena ada pondok pesantren yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka tinggalkanlah amal-amal yang baik. Maka saya yakin dan percaya anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang besar nih, yang pakai baju-baju pramuka, yang ganteng-ganteng pakai peci. Masya Allah, ini nampaknya calon-calon menteri ini. Mereka inilah masa depan Pak.
Mereka inilah yang akan jadi pemimpin 20-30 tahun akan datang. Kalau bapak ibu ini semua akan mati ini, betul? Yang hidup itu cuma kami aja. Mereka inilah nanti yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Beringin tahun 2053. Mereka pulang kampung setelah jadi gubernur Sumatera Utara, setelah jadi menteri di Jakarta. Ingat dia, dulu waktu kecil aku dibawa hujan-hujan yang ceramah waktu itu Ustaz Somad. Maka sekarang aku ingin mengenang memori masa kecilku dulu. Maka diambilnya baju pramukanya dulu, dipakainya udah tak muat lagi. Dia buat juga acara tablik akbar di depan pesantren Ar-Raudhah. Diteleponnya ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Bisa Ustaz tablik akbar ke kampung kami? Di mana? Di Beringin. Beringin yang berantu itu? Bukan Pak Ustaz, ini nama kampung. Tak ada antunya lagi Pak Ustaz. Udah tahfiz Quran. Ar-Raudhah tempat Ustaz Abdul Hadi. Oh iya, ingat. I'm coming. Hari ini kita sedang mencetak sejarah untuk anak-anak kita. Itu anak-anak yang ibu bawa. Hujan-hujan berpayung, hujan-hujan dikasih plastik, sampai megap anak itu. Rupanya mukanya pun ditutup juga bu plastik. Semua kita ini punya masa lalu. Saya tahun 1992 dibawa emak angkat saya dari Sungai Sekambing. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin, anak kecil kelas 2 SMP. Kelas berapa nak? Kelas 6. Besar sedikit dari kalian lah. 2 tahun lagi kelas 2 SMP. Begitulah dulu saya dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin. Sekarang tua pula saya dari Ustadz Fadlan lagi. Akhirnya kita akan berjumpa, tapi alhamdulillah pertemuannya tetap di tempat yang baik. 30 tahun yang lalu saya belajar ke rumah beliau. Hari ini kami berjumpa di majelis yang baik. Jadi 30 tahun akan datang 2053 saya akan satu majelis dengan anak-anak kita ini. Anak-anak yang pakai baju pramuka lambangnya kelapa. Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak jengkol? Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak toge? Kenapa mesti kelapa? Karena kelapa lah yang bisa tumbuh dimanapun dicampakkan. Betul? Ambil ibu kelapa besok, pejamkan mata, campakkan aja kemana. Insya Allah tumbuh dia. Begitu juga dengan anak-anak ini. Dimanapun dicampakkan tumbuh dia. Dan kelapa kalau dia sudah tumbuh, tidak ada yang terbuang. Akarnya, batangnya, daunnya, sampai pada pucuknya dipakai untuk selama janur kuning belum berdiri masih milik bersama. Dibuat untuk ketupat, dibuat untuk hari raya, dibuat untuk acara pesta. Lidinya untuk sapu lidi kalau banyak, kalau sebatang mencongkel tai gigi. Buahnya luar biasa, buah kelapa. Kenapa? Buahnya di atas, bisa pula ada air di dalamnya. Kapan malaikat menyuntikkan air ke dalam? Minumlah air kelapa muda untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Dan kelapa kalau sudah jatuh dari atas, jatuhnya itu penuh dengan perjuangan. Kelapa dari atas jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Gedebu. Mana ada jatuhnya lembut? Gedebu. Kelapa bencong itu. Kelapa jatuh dari atas. Setelah jatuh dari atas, sabutnya dikoyak-koyak. Kelapa itu tidak mulus, tidak mudah perjalanannya. Sabutnya dikoyak, dicabik-cabik. Setelah dicabik-cabik, dibelah batok kelapa. Membelah batok kelapa dengan belakang parang. Lepak baru belah. Setelah dibelah, dikukur tanpa ada merasakan perasaan. Mana ada orang mengukur kelapa pakai perasaan? Apalagi tukang kukur itu sambil ngobrol pula. Ya betul kata kau, udah habis, sudah tempurungnya tinggal di pantainya juga. Jatuhnya menyakitkan, sabutnya dikoyak-koyak, disobek-sobek, batok kelapa dipukul. Setelah itu dikukur, setelah dikukur diramas,
diperas, akhirnya keluarlah santan, lalu dimasak pakai gulai. Tahu salah kita cerita meniti Erlion, dinikmati orang santan, yummy. Itu setelah perjuangan yang luar biasa. Orang taunya siapa itu Ustaz Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi penghafal Quran, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudah. Siapa itu Ustaz Fadlan? Ustaz Fadlan Zainuddin adalah juara internasional, imam besar, pimpinan Pondok Pesantren. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Itulah maka simbolnya pohon kelapa. Ingat baik-baik, itu nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam saya berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Ngasih khutbah Jumat lagi nanti, habis itu tausiah nanti asar, habis itu tausiah lagi malam, nanti hari Sabtu 3 lagi, pagi siang malam, hari Ahad 3 juga lagi, pagi siang malam, hari Senin 3 juga lagi, pagi siang malam, macam makan obat. Hari Senin nanti terakhir Tanjung Tiram, habis Tanjung Tiram Kisaran, habis Kisaran baru jalan darat pulang ke Pekanbaru. Kapanlah Ustadz istirahat? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Di akhir majelis ini, majelis orang beriman, majelis orang baik-baik semua. King ini ada yang membeli, cuman dia malu takut riak. Nanti selesai acara baru dia datang ke Ustadz Abdul Hadi, insyaallah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan niat baik. Berdirilah pondok pesantren beserta Masjid Ar-Raudhah, insyaallah. Keluar para penghafal Quran dari pesantren ini yang sanad penghafal Quran. Siapapun anak yang hafal Quran di pesantren Ar-Raudhah, sanadnya bersambung ke Ustadz Abdul Hadi, dari Ustadz Abdul Hadi bersambung kepada Syekh Azra'i Abdul Raud, dari Syekh Azra'i bersambung kepada Syekh Hijazi, sampai kepada Imam Hafiz, kepada Imam Hafs an Asim, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penghafal Quran bersanad. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.